Ini adab yang ketiga. Jangan sampai baru belajar, baru masuk pondok, hafalannya sudah, Masya Allah sudah 3 juz, langsung buru-buru pengen buka pengajian tafsir. Tidak. Mungkinkan dulu, hafalkan dulu, pahami, belajar, sabar. Ya. Kala itu ketika saya semester berapa ya di Madinah ya? Mungkin semester 2 kayaknya kalau nggak salah. Berarti itu 2023 akhir. Alhamdulillah Ustadz Abdullah Roy mengunjungi kami, datang ke kamar mahasiswa gitu. Kemudian beliau memberikan nasihat. Setelah memberikan nasihat, anak coba beranikan diri nanya. Awalnya malu-malu gitu kan, Masya Allah di hadapan ulama besar. Dan coba beranikan nanya. Anak tanya, Ustadz, ini kita di Madinah ini banyak masyayikh, banyak ulama. Boleh nggak kita tulis faidah-faidah kecil, faidah-faidah sedikit untuk dakwah ke orang-orang di Indonesia? Coba perhatikan jawaban beliau apa coba? Antum mau ngapain gitu? Karena ditanya balik, antum mau ngapain seperti itu? Gitu. Untuk dakwah Ustaz? Nggak usah, gitu. Nggak usah. Di Indonesia sudah ada insya Allah yang mengurusi. Di sini tugas antum belajar, gitu. Kumpulkan ilmu. Beliau memberikan kaidah la tukthirul ata fi waqti talab. Jangan terlalu banyak memberi ketika masih mencari. Ini kata beliau. Sama kita santri penuntut ilmu, jangan terlalu berpikir bagaimana cepat tenar, bagaimana cepat turun ke medan dakwah. Sibukkan diri untuk belajar. Jangan kita terlalu banyak memberi ketika kita sendiri masih mencari. Itu kata beliau. Adalah adab yang ketiga ya. Nah, ini menunjukkan kepada adab selanjutnya yang keempat. Sabar dan pelan-pelan dalam belajar. Sabar dan pelan-pelan dalam belajar. Sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah. Sabar, pelan-pelan. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan hikmah daripada diturunkan Quran step by step atau dalam bahasa Arabnya munajjama, dibagi. Itu salah satu hikmahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Agar apa? Agar hatimu kuat wahai Muhammad. Sekali lagi menunjukkan tempat ilmu di mana? Tempat ilmu di hati. Agar hati kamu tuh kuat wahai Muhammad. Kemudian adab yang kelima adalah menjaga kewibawaan ilmu. Kita harus menjaga kewibawaan ilmu. Menjaga kewibawaan ilmu. Siyanatul ilm amma yashin mimma yukhaliful muru'ata wa yukhrimaha. Menjaga wibawa ilmu, menjaga dari hal-hal yang bikin ilmu kita ini buruk. Berarti tandanya kita harus memiliki dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Jangan sampai masuk pesantren ketika liburan nanti mengurung diri di rumah, bermuka masam dengan tetangga, atau wali santrinya merasa sudah belajar sunnah, merasa sudah belajar manhaj salaf, mukanya makin mesem, nggak mau menyapa orang, nggak mau menegur orang, tidak. Al-Imam Ibnu Jamaah mengatakan daripada wibawa seorang muslim, dia memiliki muka yang berseri-seri kepada saudara muslim lainnya. Dia mau menyapa, menegur, dan dia tidak memiliki akhlak yang buruk, kata Imam Ibnu Jamaah di dalam kitab Tazkiratus Sami. Jangan sampai jadi tukang ghibah, jadi tukang adu domba. Ya, menjaga muru'ah, menjaga wibawa ilmu. Man lam yasunil ilma lam yasunhul ilm. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, ilmu juga tidak akan menjaganya. Man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilm. Barang siapa yang terjatuh pada hal-hal yang merusak wibawa ilmu, sesungguhnya dia telah menganggap ilmu itu ada sesuatu yang remeh. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Falam yu'azzimuhu wa waqa'a fil batalah. Dia tidak menganggap ilmu, bahkan dia terjatuh pada sifat-sifat yang preman. Apa itu sifat-sifat preman ya? Yang sekarang sifat preman mungkin dia tidak perhatikan tuh ada pada pakaian, pakainya isbal,
atau rambutnya botak sebelah, di sini panjang. Ini banyak seperti ini. Ini daripada hal-hal yang merusak wibawa ilmu. Itu adab yang keberapa tadi? Adab yang kelima. Kemudian adab yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Sini Syekh Shalih Al-Utsaimin membawakan intikhabus suhbati salihah lahu. Mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Insya Allah lingkungan di ma'had ini, lingkungan di Markas Sahibul Quran, lingkungan yang baik insya Allah. Dipenuhi orang-orang yang saleh, dipenuhi orang-orang yang pantas dijadikan teman. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ittikhaduz zamil daruratun lazimatun fi nufusil khalq. Mencari teman itu adalah sesuatu yang darurat bagi manusia. Makanya kalau kita dulu belajar ya, manusia itu disebut makhluk apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Makhluk sosial. Maka kita butuh sama teman. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka penuntut ilmu ini harus mencari temannya. Teman yang dicari gunanya untuk apa? Litu'inahu hadhil mu'asyarah ala tahsilil ilmi wal ijtihad fi talabi. Tujuan mencari teman yang baik, tujuan mencari teman yang soleh itu untuk apa? Membantu dia dalam mengulang-ulang ilmu dan juga membantu dia dalam semangat mencari ilmu. Nah, ini juga nasihat yang sama ketika saya mau berangkat ke Madinah, guru di ma'had ya, Ustaz Adam hafizahullah ta'ala menasehati, antum cari teman, antum cari teman. Dan betul saja, jangan kita bayangkan di Madinah itu semuanya orang soleh saja. Semuanya yang belajar di Madinah itu pulang insya Allah sekelas Imam Syafi'i gitu. Tidak, macam-macam. Ada yang sibuk dengan dunia, ada yang sibuk dengan kerja, ada yang tidak menyibukkan dirinya dengan majelis para masyayikh, ada yang menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan beli TV, beli PlayStation, main di kamar. Banyak. Maka ini bagaimana kita ciptakan lingkungan yang baik. Kita cari lingkungan yang baik, orang-orang yang membantu kita dalam menuntut ilmu. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. As-sahibu sahib. Teman itu menarik seperti magnet. Dan juga seperti yang Allah firmankan di surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin ya ibadi fattaqun. Seluruh teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa. Tandanya ini perintah dari Allah untuk mencari teman yang bertakwa, teman yang baik, teman yang jujur, teman yang membantu dalam kebaikan. Jangan sampai kita cari teman ya, ini untuk santri nih, berteman gara-gara apa? Gara-gara satu fansnya siapa? Ronaldo. Waliyahzubillah. Orang kafir dijadikan panutan. Gara-gara apa? Senang main gamenya sama apa? Mobile Legend misalkan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak. Berteman di atas ketakwaan, maka ini teman yang abadi insya Allah sampai ke surga. Lihat bagaimana hadis Nabi SAW, 7 orang yang mendapatkan naungan. Salah satunya siapa? Rajulani tahabban fillah. 2 pemuda yang tumbuh, yang saling berteman, saling mencintai karena Allah, karena ketaatan, bukan karena satu hobi, bukan karena sama fansnya Ronaldo, bukan. Tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab ke-6. Adab ke-7, menghafal ilmu, mengulang-ulang ilmu dan sering bertanya. Ini adab yang ke-7 ini. Menghafal ilmu, mengulang-ulang ilmu dan sering bertanya. Sering bertanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Jadi penulis atau Syekh Shalih Al-Utsaimin membawakan perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, "Hafizna qalilan wa qara'na katsiran." Kami sedikit menghafal, kata Syekh Utsaimin.
kami sedikit menghafal, wa qara'na katsiran, dan kami baca banyak, kata Syekh Utsaimin. Fantafa'na bima hafizna aktsara min intifa'ina bima qara'na. Kami lebih banyak mengambil manfaat dari apa yang kami hafal dibandingkan dari apa yang kami baca. Tandanya penuntut ilmu nggak boleh lepas dari menghafal. Hafalkan, walau sehari kita cuma mampu mungkin 1 baris atau 2 baris, hafalkan. Karena itu lebih bermanfaat. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, fal hifdzu khalwatun bin nafs. Menghafal itu apa ya? Khalwah itu kayak, tapi jangan dipahami khalwah seperti khalwahnya orang-orang sufi ya. Kalau khalwahnya orang sufi itu bagaimana ya? Khalwahnya orang sufi itu di tempat gelap, di tempat sepi, terus mereka berkhayal sedang terbang ke arsy-Nya Allah. Bukan. Tapi khalwah di sini berdua-duaan dengan Allah. Iya, berdua dengan Allah apa? Sendiri dia menghafal, dan menghafal itu adalah ibadah. Dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mudzakarah julusun ilal qarin. Mudzakarah, mengulang ilmu, itu bagaikan kita duduk bersama teman. Kalau kita sudah mendapatkan kelezatan dalam membaca, kita bisa merasakan buku ini seperti bicara sama kita. Itu dikatakan oleh para ulama di Madinah. Carilah kelezatan, carilah teman sejati dari buku. Teman sejati itu adalah buku. Karena kalau sudah lezat membaca, itu seakan-akan buku ini berbicara sama kita. Wasu'alu iqbalun 'alal 'alim. Bertanya itu dengan cara apa? Dengan cara kita datang kepada guru. Para santri nggak boleh malu. Nih, nasihat kami, para santri nggak boleh malu. Kalau nggak tahu, tanya. Ibnu Abbas radhiyallahu an itu memiliki sifat lisanus saul. Apa itu arti lisanus saul? Lisanus saul artinya mulutnya suka bertanya, mulutnya suka diskusi. Datang ke asatidzah, tanyakan hal-hal yang tidak diketahui. Ini adalah adab yang ke-7, sering-sering bertanya. Kemudian adab yang ke-8 adalah menjaga adab dengan guru, menjaga etika dengan guru. Bagaimana seorang penuntut ilmu menjaga sikapnya dengan guru. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah rendah hati, kemudian perhatian terhadap guru, menjaga adab berbicara. Jangan sampai kita di pondok manggil ustadz dengan nama sendiri, atau misalkan tidak memberikan lakop-lakop yang pantas. Jadi maksudnya seperti ini. Syekh Bakar Abu Zaid di dalam Hilyah Thalibul Ilm mengatakan, ketika kita memanggil guru, panggillah dengan gelarnya, panggillah dengan lakop yang terhormat. Contohnya ustadz, ustadzana, atau di Arab ya, syekhana, seperti itu. Jangan manggilnya itu dengan nama sendiri, atau bahkan tidak dengan lakop-lakop yang tidak pantas. Memanggil guru dengan lakop yang tidak pantas, ini adalah bukan daripada adab. Kemudian menghormati guru tanpa harus berlebihan. Jangan sampai kita menghormati guru, kita cinta dengan guru, kita cium tangannya bolak-balik. Ini adalah sikap guru, sikap yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Ya, maaf saja kalau misalkan kita santrinya bau mulut, bau jigong, masa mau kita ciumin tangan guru, ya terganggu jadinya. Tapi hormati guru sesuai dengan kadarnya, Kemudian adab yang ke-9, menjaga adab di majelis. Menjaga adab-adab di majelis. Ya, di antaranya duduk penuh dengan adab, mendengarkan kepada guru, mengarahkan pandangan seluruhnya kepada guru. Di sini ada cerita Imam Malik, kalau tidak salah ya ceritanya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Imam Malik itu belajar di halaqah. Kemudian di luar itu ada gajah.
gajah jalan. Waktu itu kan Imam Malik di Madinah. Jarang-jarang di Madinah ada gajah. Jarang-jarang di Madinah ada gajah. Ya sama kayak kami jarang-jarang di Madinah ada hujan. Makanya kalau misalkan Madinah itu hujan, alhamdulillah kami bersyukur keluar kami. Jarang-jarang sekali itu kalau di Madinah ada hujannya. Sama kayak Imam Malik, kita belajar jarang-jarang di Madinah ada gajah. Maka ketika Imam Malik dan teman-temannya duduk di majelis, ketika melihat gajah, teman-temannya langsung keluar dari masjid, meninggalkan majelis. Ngelihat apa? Ngelihat gajah. Maka Imam Malik ditanya sama gurunya, "Wahai Malik, kenapa kamu nggak keluar?" Maka Imam Malik menjawab, "Aku datang ke sini bukan mau lihat gajah, tapi aku datang ke sini mau menuntut ilmu, mau mendengarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian juga tidak heboh dengan satu hal di luar majelis, ya, tidak heboh sama sesuatu di luar majelis. Di zaman sekarang paling susah kalau kita mau fokus, karena kita ke majelis pasti bawa ini nih, bawa apa? Setan gepeng, curi-curi pandang, ya sekali-sekali kalau misalkan pembahasannya lagi nggak menarik lihat HP, atau santri kalau lagi bosan gambar di buku belakang, ya, atau enggak mainin kuku. Ini bukan daripada adab. Kemudian di antara adab di majelis tidak bersandar. Tapi kalau misalkan sudah tua, ya, atau misalkan ada di antara kita yang di atas 50 tahun, silahkan bersandar. Tapi kalau yang muda-muda yang syabab, tegakkan punggungnya. Adab yang terakhir adalah menjaga waktu. Seorang penuntut ilmu harus menjaga waktunya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang manusia sering tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kalau santri kegiatannya semisal, ya, kalau saya dulu ketika mondok itu kita belajar dari pagi sampai siang. Nanti siangnya kita istirahat, sore baru terserah. Mungkin kalau di markas ini sama, sorenya terserah. Pakai waktu untuk refreshing. Untuk apa? Olahraga. Gunakan, misalkan bosan olahraga atau bosan main, baca buku, hafalkan. Kalau ada asatidzah di sini, tanyakan. Ini daripada bentuk menjaga waktu. Nah, ini 10 adab dalam menuntut ilmu. Sesi ini kita fokuskan kepada para santri yang baru atau yang lama. Maka perhatikan adab-adab ini, jangan sampai dilupa. Dan insya Allah para asatidzah di sini akan membina lebih dalam lagi. Kemudian selanjutnya bagian ketiga, nasihat atau pesan untuk wali santri. Tadi kita sudah singgung, tolong datang ke sini niatnya bukan kayak masukin kain kotor ke laundryan. Maksudnya apa? Ini kain kotor, dicuci di laundry, setelah itu ditinggal, tunggu aja nanti kalau sudah jadi. Enggak, bukan seperti itu. Atau beberapa tahun belakangan ada sebutan pesantren bengkel masyarakat. Maka kita pesankan kepada wali santri, datang ke sini ke ma'had, letakkan santri, letakkan anak-anaknya bukan untuk seperti bengkel atau baju kotor yang dimasukkan laundry, tidak. Kita sedang mencetak generasi terbaik umat ini. Itu yang kita niatkan. Para ulama lahir tidak dengan sendirinya. Para ulama lahir karena dituntun orang tuanya. Seperti Al-Imam Malik. Imam Malik bin Anas rahimahullah, sebelum pergi ke majelis, yang merapihkan pakaiannya adalah orang tuanya. Itu Imam Malik menyebutkan, setiap subuh ibuku memakaikan aku gamis. Setelah memakaikan aku gamis, memakaikan aku imamah atau sorban. Nah, ini lihat bagaimana perhatian orang tua kepada anaknya.